Rachel V-nya menjadi sorotan publik karena diduga kabur dari karantina di Wisma Atlet. Hingga akhirnya Rachel pun buka suara dan mengaku menyesal atas sikap tak terpujinya yang kabur saat jalani karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Namun Rachel membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet. Atas perbuatannya itu, Rachel V-nya terancam dihukum 1 tahun penjara atau denda 100 juta. Lantas, apa kata teman-teman Rachel V-nya? Sementara itu, kebahagiaan tengah menyelimuti Jessica Iskandar yang telah dilamar Vincent Verhaeghe. Lantas, benarkah Jedar belum percaya diri untuk naik ke pelaminan bersama Vincent? Aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali. Nggak seperti itu gitu. Selebgram Rachel V-nya belakangan menjadi perbincangan hangat lantaran dikabarkan kabur saat menjalani karantina usai dirinya pulang dari luar negeri. Setelah lama bungkam dan menghindar, akhirnya Rachel buka suara yang membuat pengakuan tentang perbuatannya yang kabur dari karantina melalui channel YouTube Boy William. Rachel bahkan membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa alasannya tak jalani karantina usai pulang dari Amerika Serikat lantaran sudah sangat rindu dengan kedua buah hatinya, Shabiru Osha Al-Hakim dan Aurare Safa Al-Hakim. Di mana sebelumnya Rachel disebut kabur karantina dikarenakan demi merayakan ulang tahunnya bersama sahabat-sahabatnya yang di atas kapal di Bali. Ia pun membantahnya. Kendati demikian, dia menyadari dan mengakui kesalahannya itu dan meminta maaf. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan gak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga gak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga gak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat. Ya, terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Aku minta maaf apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang kangen sama anak-anak aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran. Tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Birthday party aku itu gimana ya jelasinnya? Aku pulang dari US itu tanggal 16 September. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September. Harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu. Sebelumnya beredar isu bahwa Rachel sempat menjalani karantina di Wisma Atlet usai kepulangannya dari Amerika pada 16 September 2021. Hal itu membuat netizen geram karena Wisma Atlet tempat karantina yang dibiayai oleh pemerintah, sedangkan Rachel bukan termasuk golongan yang berhak mendapatkannya dan menjalani karantina dengan biaya pribadi. Namun Rachel juga membuat pengakuan bahwa dirinya tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet. Sayangnya mantan istri Niko Al-Hakim itu tidak menjelaskan secara rinci kronologi kepulangannya dari Amerika hingga sampai di Indonesia. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah.
Sementara itu diketahui bahwa Rahel membawa kedua anaknya yang masih di bawah umur naik pesawat. Rahel yang mengenakan gaun hitam itu mengungkapkan bahwa dirinya dan anak-anaknya bukanlah mendapat hak istimewa. Influencer berusia 26 tahun itu pun menjelaskan jika dirinya bisa naik pesawat bersama kedua anaknya karena memiliki surat tugas dan mendapat izin terbang dari maskapainya. Itu juga bukan privilege aku sebagai orang, mungkin ngelihatnya kayak aku mungkin berbuat curang gitu ya. Tapi aku Berbuat curang dalam arti nyogok. ya gitu. Aku bisa bawa anak-anak aku karena aku tanggal 26 September itu aku emang ada kerjasama sama suatu travel agent untuk YouTube, di mana aku membawa seluruh keluarga aku. Nah di situ akhirnya aku mendapatkan surat tugas dari travel agent tersebut bahwa izin untuk flight bersama anak-anak aku, dan itu disetujui sama maskapainya. Dengan suara parau dan wajah penuh penyesalan, Rahel pun mengungkapkan permintaan maafnya. Terlebih ia merasa malu. Banyak netizen yang menyebutnya sebagai duta karantina, sehingga ia menyanggah tudingan tersebut. Bahkan Rahel juga mengaku siap menerima konsekuensi atas perbuatannya itu. Dan buntut dari tindakan tidak terpujinya itu, Rahel dipanggil Polda Metro Jaya dan dijadwalkan jalani pemeriksaan pada Kamis 21 Oktober 2021 mendatang. Bahkan naasnya, Rahel terancam dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah jika terbukti melakukan pelanggaran hukum tentang karantina kesehatan. Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang, ya apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu, merepotkan mereka. Minta maaf sama Kak Boy juga karena mungkin aku merepotkan Kak Boy dengan aku harus ada di sini. Aku minta maaf juga sama media karena dari kemarin emang aku dihubungi terus, tapi emang aku belum ada mental untuk ngomong gitu. Aku minta maaf juga sama Menteri Kesehatan, sama Menteri Pariwisata, semuanya yang sampai harus buka suara dan sampai harus repot lah sama hal ini gitu. Aku juga nggak mau ada yang mencontoh kelakuan aku sekarang gitu. Ini bukan hal yang bisa dibenarkan dan aku nggak ada pembelaan dan pembenaran dalam hal ini sama sekali. Dan aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Di lain sisi, Fitri Karlina, salah satu artis yang juga pergi ke luar negeri, menceritakan pengalamannya menjalani karantina bersama sang suami Hendra Sumendap setelah pulang dari Amerika Serikat. Rupanya Fitri sempat bertemu dan satu agenda dengan Rahel ketika di Amerika. Namun Fitri dan suaminya lebih dulu pulang ke Indonesia setelah sebulan menetap di sana. Ia mengaku kaget mendengar pemberitaan tentang Rahel yang kabur saat karantina ketika dirinya selesai menjalani karantina. Ya, seperti berita sekarang yang memang ada gitu, selebgram yang ataupun artis atau gimana lah yang tidak mentaati, bahkan sekarang lagi viral. Kembali lagi itu pilihan. Iya.
Iya kan, memang masih satu portrayal acara kan waktu di New York Fashion Week gitu kan. Ya everything is fine gitu. Cuma kan waktu pulang kita kan udah mencar masing-masing kayak gitu. Jadi aku juga nggak mengikuti kegiatan tim mereka juga nggak ngikutin kegiatan aku. Jadi ya udah sama sekali nggak ada sama sekali kontak atau ngelihat beritanya juga enggak, karena aku udah fokus dengan diri aku sendiri. Diketahui bahwa siapapun yang pulang dari luar negeri harus menjalani karantina untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sehingga Fitri bersama suaminya sudah mempersiapkan tempat karantina, yakni memilih sebuah hotel. Ia pun menceritakan betapa ketatnya karantina yang ia jalani sampai tak bisa kemana-mana meski sudah sangat rindu dengan keluarga. Kendati demikian, menurutnya kasus yang menimpa Rahel dapat dijadikan bahan pembelajaran agar lebih mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sempat kaget karena aku waktu pulang dari sana nggak ada berita apa-apa kayak gitu kan, nggak ada berita. Kita duluan ya. Kayaknya kita duluan ya. Kita duluan ya. Nggak ada berita apa-apa, nggak gimana. Setelah kita selesai rilis karantina kok ada berita seperti itu ya. Ya sempat shock lah gitu. Ya aku sih berdoa semoga permasalahan ini segera selesai, dan memang kalau ada tindakan hukum ya semoga bisa ya itu dikembalikan lagi ke pihak yang berwajib dan dikembalikan lagi pada pihak individunya. Ya semoga baik-baik saja dan dijadikan contoh buat semua masyarakat bahwa yang namanya peraturan tuh ya memang ya Taati. ya kita taatin. Fitri Karlina bukanlah satu-satunya artis yang patut dicontoh kepatuhannya peraturan yang dibuat pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Denny Sumargo yang juga pergi ke Amerika beserta istri harus menjalani karantina saat pulang ke Indonesia. Denny melakukan karantina di sebuah hotel di Jakarta selama 8 hari. Hari terakhir di hotel. Gue akan pulang. Kalian lihat dulu lah ya. Ya, yang tiap hari kita lalui bersama ya. Di saat kita bersama. Kamar mandi, bathtub yang penuh kenangan, tempat ngisi bahan bakar. Pasti kangen deh. Pertama sarapan pagi. Kali ini nasi goreng, sate dan ayam. Kita keluar dari lift. Yoi, selamat pagi. Baik. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun melakukan hal yang sama dengan Denny Sumargo. Sepulangnya dari Turki, Raffi dan Nagita beserta keluarga dan juga karyawannya yang ikut ke Turki menjalani karantina di sebuah hotel di Jakarta. Tanpa keluhan, Raffi dan Nagita terlihat nyaman melewati masa karantinanya, meski sebenarnya pasangan sibuk ini telah diantri jadwal pekerjaan yang padat. Namun kesadaran menjalani peraturan yang bisa menyelamatkan banyak orang adalah kewajiban.